السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في الآية الأخرى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوساطها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. وقال الشيخ عبد الرحمن الدباعي في كتابه: قال هو آدم، قيل آدم به أنيله أعلى المراتب، وقيل هو نوح، قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والأقارب. وقال صاحب البرزنجي في كتابه: وأتيت أمه في المنام فقيل لها إنك قد حملت بسيد العالمين وخير البرية وسميه إذا وضعته محمدا لأنه ستحمد عقبه. أما بعد. Salam ta'zim saya yang kami hormati Tuan Guru Kiai Haji Salihin yang berkesempatan hadir pada malam hari ini. Mohon izin Guru, saya duduk di sini menyampaikan sedikit amanah dari panitia. Makanya Pak, yang tak enak tuh di dunia kau ada 3. Pertama, makan depan mertua. Yang kedua, bercakap depan orang alim. Yang ketiga, ketemu mantan. Itu yang tak enak di dunia itu. Maka yang tak enak di saya ini kalau bercakap depan orang alim. Jadi saya mohon izin kepada tuan-tuan guru yang sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian yang saya hormati Tuan Guru Haji Dairun MPDI, Tuan Guru Al-Ustaz Haji Supriyadi, Al-Ustaz Fatur Rahman, Al-Ustaz Tegar Tri Tamtama, dan para tuan-tuan guru yang lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Yang kecil bernama gedang bergelar, kecil tak saya sebut namanya, gedang tak himbau segelar, tidak saya himbau gelarnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bapak RT yang saya hormati, berhadirin wal hadirat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua berkumpul di pendopo ini dalam keadaan sehat walafiat dalam memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus menyambut bulan suci Ramadan yang dari awal acara tadi kita kirim Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan tahlil, doa, kemudian pembacaan ayat suci Al-Qur'an, kemudian dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Ma min qaumin", tidaklah satu kaum, yadhkuruna Allah, berzikir mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, illa huffathumul malaikah, melainkan dikelilingi oleh para malaikat.
Ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi rahmat. Nazalat alaihimus sakinah, diturunkan ketenangan dalam hati kita. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kita ini disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Mudah-mudahan 4 hal ini kita dapatkan. Saya doakan mudah-mudahan bapak-bapaknya ini ahli surga semuanya, amin. Panjang umurnya, amin. Mudah rezekinya, amin. Banyak istrinya. Ustaz Supriyadi kuatnya, amin. Kemudian kita kirimkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, karena mengingat hari ko lah dalu. Lah 9:30. Lah berapa lama kira-kira saya ceramah nih? Ustaz. Salah. Macam ni bila. Kalau Bapak Ibu lah 2 kali, lah 3 kali berubah tempat duduk, saya berhentilah. Man Ustaz Supriyadi lah 2 kali pindah lah. Sekali lagi Ustaz. Bapak Ibu yang saya hormati, kita patut berbangga. Ternyata ulama-ulama kita di Indonesia ini, khususnya ulama-ulama kita di Jambi ini amat masyhur. Dan ternyata ulama-ulama kita di Jambi ini hebat-hebat, Pak. Kalau di Nusantara ini ulama-ulama kita masyhur di luar sana. Makanya kalau kita ke Banten, kita kenal dengan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Beliau ini banyak kitabnya. Gurunya ulama Nusantara. Kalau kita pergi ke Minangkabau, kita mungkin pernah mendengar namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabau. Kalau kita pergi ke Palembang, kita mungkin pernah mendengar Syekh Musin Al-Musawwa Al-Palembang. Kita juga mungkin pernah mendengar Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Yang ternyata kitab-kitab Syekh Abdul Somad Al-Palembani ini diajarkan kepada kita semua, khususnya yang ada di Jambi. Makanya di seberang itu Pak buka pengajian. Kitabnya apa? Hidayatus Salikin. Kitabnya apa? Syiarus Salikin. Siapa yang mengarang? Syekh Abdul Somad Al-Palembani, orang Palembang. Ini kalau kita cerita ulama Nusantara panjang, Pak. Tapi ternyata ulama-ulama kita yang ada di Jambi ini hebat dan masyhur di luar sana. Kalau kita pergi ke Tanjung Barat, itu ada seorang ulama besar yang ternyata masyhur di Makkah, dan beliau ini mengajar di Madrasah Saulatiyah. Namanya Syekh Utsman bin Muhammad Said At-Tungkali. Beliau lahir di Merlung tahun 1903. Mungkin kita baru pernah dengar, Pak. Pernah dengar nama Syekh Utsman Tungkal, Pak? Ini ternyata sanadnya sampai ke ulama gitu di Jambi ini. Dan orangnya masih hidup sekarang, pimpinan pondok pesantren Darul Arifin, Kiai Zainul Arifin. Itu diberikan sanadnya. Tahun kalau tidak salah 2019 beliau ke sana menemui seorang ulama namanya Syekh Said Mamduh. Beliau ini ahli hadis. Dan ternyata itu diberikan kitabnya. Dan ternyata Syekh Said Mamduh ini adalah muridnya Syekh Utsman At-Tungkali. Orang Tungkal, Pak. Dan kitabnya banyak, Pak. Salah satu kitab yang paling populer dan sampai sekarang dikaji oleh para santri yang ada di Madrasah Saulatiyah, namanya Sulamur Raja, syarah daripada Safinatun Najah. Itu yang ngarang ulama Jambi. Karena syarah Safinah ini banyak, Pak. Ada namanya Nailur Raja. Ada namanya Kasyifatus Saja, Syekh Nawawi Banten. Cuman kenapa yang terkenal di kita di Indonesia ini, khususnya di Jambi, cuma Kasyifatus Saja, tidak terkenal Sulamur Raja itu. Ternyata, Pak, karena Syekh Utsman Tungkal ini ketika umur 20 tahun, setelah beliau belajar di Nurul Islam Tanjung Pasir Seberang, beliau langsung berangkat ke Madrasah Saulatiyah, belajar nuntut ilmu di sana, sampailah beliau tamat, dan beliau mengajar di Madrasah Saulatiyah itu, sampailah beliau mengarang kitab judulnya Sulamur Raja.
Ini ulama-ulama kita, Pak. Baru di Tanjab Barat, Pak. Dan di Tanjab Barat itu ada juga Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Namanya Kiai Haji Muhammad Ali. Pimpinan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Dan anak-anaknya Kiai Haji Abdul Latif. Kemudian satu lagi jadi Bupati Tanjung Jabung Barat. Kiai Haji Anwar Sadat. Kalau kita ke Tanjung Jabung Timur, Pak, ada ulama kita yang terkenal namanya Kiai Sufyan Ats-Tsauri bin Syatibi. Beliau lahir tahun 1947. Beliau bangun pondok pesantren di sana namanya Nurul Muhajirin di Desa Dendang, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ini ulama kita. Walaupun lahirnya di Sukabumi tapi lama di Jambi. Baru dua, Pak. Di Muara Jambi ada ulama kita yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu namanya Kiai Haji Hilmi bin Abdul Majid. Dan alhamdulillah saya sempat belajar dengan beliau setiap pagi Jumat, belajar kitab hikam dengan beliau. Beliau juga menjadi mudir pondok pesantren Sa'adatul Darim. Yang paling banyak nih, Pak, di kota Jambi, di seberang sana. Dulu ada namanya, Pak, Samaratul Insan. Samaratul Insan ini organisasi. Kalau tidak salah pimpinannya Syekh Abdul Somad. Dulu namanya Hopong Hulu. Nah, dari sinilah cikal bakal pondok pesantren dibangun di daerah seberang itu. Dulu ada namanya Syekh Abdul Majid Al-Jambi. Pernah dengar, Pak? Syekh Abdul Majid Al-Jambi ini banyak kitabnya. Saya punya satu kitabnya, judulnya Syamsul Hidayah. Ini syarah daripada Barzanji Nazam. Syekh Abdul Majid Al-Jambi punya anak dan sekaligus menjadi muridnya namanya Syekh Ibrahim Al-Jambi. Yang sekarang diabadikan namanya menjadi Ma'had Ali Syekh Ibrahim As'ad. Syekh Ibrahim Al-Jambi tahun 1915 membangun pondok pesantren namanya Nurul Iman. Pernah dengar, Pak? Dari Nurul Iman ini banyak, Pak. Bahkan syekh-syekh dari luar sana banyak datang ke Nurul Iman. Kemudian Syekh Abdul Majid Al-Jambi juga punya murid namanya Kiai Haji Ahmad Syakur. Kiai Haji Ahmad Syakur bangun juga pondok pesantren namanya Pondok Pesantren Sa'adatul Darim. Kemudian Kiai Haji Ahmad Syakur juga punya anak namanya Kiai Haji Makki. Begitu juga dengan Syekh Ibrahim Al-Jambi juga punya anak namanya Kiai Haji Abdul Qadir bin Ibrahim Al-Jambi. Bangun juga pondok pesantren namanya Pondok Pesantren As'ad. Alhamdulillah saya alumni di Pondok Pesantren As'ad. Dan sekarang ngajar di Pondok Pesantren As'ad. Ini di kota Jambi ini luar biasa. Ada Habib Hussein, ada Habib Idrus, dan lain sebagainya. Sampai sekarang ulama-ulama kita di kota Jambi, di seberang sana, itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau rentetan di seberang itu banyak, Pak, ulamanya. Ada dulu lebih kurang tahun 1901, ada seorang ulama namanya Syekh Hasan bin Anang Yahya. Itu lahir di Kampung Tengah tahun 1901. Ini ulama besar juga, kitabnya banyak. Yang saya tahu kitabnya ini kalau tidak salah berjudul tentang fikih dan tentang hukum. Saya lupa judulnya. Ini luar biasa ulama-ulama kita. Ke Batanghari lagi, Pak. Kita kenalkan ulama dulu. Yang kita sampai lupa. Di Batanghari, lahir di Mersam. Ada seorang ulama namanya Kiai Haji Muhammad Mansur bin Hamzah. Beliau ini juga pernah mondok di Pondok Pesantren Nurul Iman. Kemudian setelah tamat dari Nurul Iman, pindah ke Tebo. Ngaji lagi di Pondok Pesantren Nurul Jalal. Yang dipimpin oleh Kiai Haji Zahruddin Utsman. Kisah beliau ini amat luar biasa, Pak. Saya pernah mendengar dari alumninya.
dari alumni Nurul Jalal mengatakan bahwa Kiai Haji Muhammad Mansur ini ketika menikahi anak daripada pimpinan Pondok Nurul Jalal, Kiai Zahruddin Utsman ini syaratnya bisa baca kitab dan terjemahan, kemudian dijelaskan kitab Zahratud Diniyah karangan Syekh Zahruddin Utsman. Itu Pak yang dihafal Pak. Jadi sebelum nikah itu dites dulu. Kalau belum lancar, belum nikah Pak. Pokoknya kalau ada yang mau syaratnya itu boleh Pak. Kalau ada anak Medino, kau mau nikah dengan anak saya, hafal Jurmiyah habis. Al-kalamu lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'al makna dan seterusnya. Pak mundur dulu. Kalau hafal Jurmiyah Alfiyah bae katanya. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki, Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil musakmilina syarafa. Wa az'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqribul aqsa bi lafdin mujazi wa tamsutul badlabi wajid mujazi. 1002 bait Pak. Hafal? Baru bisa nikah anak saya. Itu baru mantap Pak. Ya cuma mungkin nikahnya umur 50 tahun mungkin ya toh. Enggak ada yang mau. Mundur galau. Itu kiai-kiai dulu gitu Pak. Sampai beliau 1 bulan menghafal kitab Zahratud Diniyah. Ini yang saya dapatkan ceritanya. Akhirnya beliau hafal dan langsung dinikahkan oleh Kiai Zahruddin Utsman pada malam itu. Masya Allah. Itu ulama-ulama kita dulu Pak. Kalau kita sekarang banyak tanya, kau kerja di mana? Ya. Ada mobil apa? Kerja di mana? Sawit lah berapa hektar? Kebun karet lah berapa hektar ya dok? Coba sekali-kali itu Pak yang kita coba. Dah, kamu hafal Alfiyah 100 bait meh untuk nak saya. Atau hafal surah Al-Baqarah. Atau hafal surah Ar-Rahman gitu Pak. Orang alim itu tidak ada bandingannya Pak. Maka dalam kitab Ta'lim Muta'allim itu, orang alim itu di atas semuanya. Maka kalau kita ketemu menantu dengan orang alim langsung nikah. Jangan lama-lama, lagi dia lari. Bapak Ibu yang saya hormati. Nah ini Kiai Haji Muhammad Mansur bin Hamzah. Pergi kita ketemu Kiai Haji Zahruddin Utsman mengarang kitab Zahratud Diniyah. Banyak kitab-kitab beliau ini. Pergi kita ke Merangin, Kiai Haji Abdul Manan. Banyak ulama-ulama kita yang memang tidak masyhur di tempat kita, tapi masyhur di luar sana. Maka perlu kita kenal dengan ulama-ulama kita. Maka saya setiap acara itu pakai pengen sekali ada tempat ziarah. Maka dengan ziarah itu kita kenal dengan ulama-ulama kita. Maka kemarin ada ziarah kubra, datang semua Pak. Ya, di seberang Medan ada ziarah kubra itu dari ba'da subuh itu, lebih kurang jam 5:30 sampai jam 5 sore itu ziarah kubra. Seberang itu. Wah, rame Pak, luar biasa. Untuk apa? Mengingatkan ulama-ulama kita. Jangan sampai kita lupa. Kita ni lah banyak lupa. Bukan lupa, kadang tak tahu dengan ulama-ulama kita. Padahal ulama kita ternyata dulu lahir di kampung kita itu. Saya di Stiris itu sering nanya dengan orang-orang tua dulu, ada tak ulama kita di Stiris nih? Ternyata ada Pak. Dulu orang, kalau tidak salah beliau ini yang buat kampung itu. Namanya Moyang Fatah. Di belakang pondok pesantren kami itu di makamnya. Kemudian dulu ada namanya Syekh Ibrahim. Beliau ini gelar orang Stiris dengan guru agen. Kenapa guru agen? Karena beliau ini agen ilmu Pak. Sehingga dibilang orang guru agen. Kalau kita ini agen minyak ya dah. Tapi ini agen ilmu. Maka saya kepengen itu dari beberapa tempat itu pengen neliti. Maka kita Pak, di tempat kita ini ada enggak ulama kita ternyata. Maka kita gali sejarahnya supaya kita tidak lupa. Dan setiap tahun dibuat haulnya. Supaya mengingatkan kita dengan ulama-ulama kita. Jangan sampai generasi kita ini tidak kenal dengan ulama. Makanya para habaib itu dibuat nih silsilahnya itu sampai kepada Rasulullah. Kita ini jangankan tanya buyut, tanya moyang, tanya ayah, beda tahu udah gini. Siapa nama ayah kau lu? Entah tak tahu, panggilnya bedul be. Nah iya beda Pak.
Karena sehari-hari dipanggil bedul lah, dipanggil macam-macam. Mohon maaf ya ada nama bedul ya. Ulama-ulama kita di Jambi ini berdakwah keliling kemana-mana. Masing-masing kabupaten punya ulama. Yang dikenalkan itu, apa yang dikenalkan? Yang pertama sekali ulama kita di Jambi ini yang paling dulu dikenalkan adalah masalah akidah. Dah berapa lah? Oh, dah 20 menit lah Pak. Masalah akidah. Kita harus bentengi akidah kita sekarang Pak. Karena mengingat sekarang banyak orang yang akidahnya sudah sesat menyesatkan. Saya sampaikan Pak. Ada orang yang berpendapat bahwa Allah itu duduk di atas arasy. Pernah dengar? Karena berdalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kita kembali kepada ulama salaf. Ulama salaf itu ada dua metode ketika memahami ayat ini. Metode pertama namanya tafwid. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Biar Allah yang memaknai itu semua. Ini jumhur ulama salaf. Ada juga ulama salaf yang menggunakan metode takwil. Katanya tidak ada ulama salaf menggunakan metode takwil. Ada ulama salaf yang menggunakan metode takwil. Buka kitab Gharibul Quran wa Tafsiruh. Itu dijelaskan bahwa makna istawa ay istaula, menguasai. Kenapa perlu ditakwil? Supaya tidak melenceng maknanya. Kita mungkin pernah dengar yadullah fauqa aydihim. Ada orang yang memaknai tangan Allah berada di atas tangan mereka. Masa Allah punya tangan? Padahal dalam Quran Allah sudah jelaskan laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak sama dengan hambanya. Tidak ada satu pun yang bisa menyamai Allah. Kalau Allah itu duduk di atas arasy, maka sama dengan saya. Duduk juga di atas kursi. Karena kenapa Pak? Makanya kita ini jangan sering ngatakan biarlah yang di atas tanggung jawab. Atas itu arah Pak. Jangan katakan Allah di atas, jangan katakan Allah itu di kanan, Allah di kiri, Allah di bawah. Tapi katakan Allah itu tidak terkait dengan waktu, Allah itu tidak butuh dengan tempat. Itu akidah yang benar, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahkan ada saya pernah baca kitab itu mengatakan Allah itu punya tangan. Tangannya itu berbentuk macam ini. Allah itu punya wajah. Ulama salaf lagi yang paling terkenal Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari menjelaskan ketika menafsirkan ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu halikun, binasa, illa wajhah, kecuali wajhah. Apa makna wajhah? Imam Bukhari ternyata mentakwil, apa takwilnya? Mulkahu, kerajaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Imam Bukhari juga mentakwil. Siapa Imam Bukhari? Imam Bukhari ulama salaf. Tak percaya, buka Sahih Bukhari. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi masuk neraka. Ini yang bahaya Pak. Ahlu sunnah sepakat ayah dan ibu Nabi berada di dalam surga. Buka kitab At-Ta'zim wal Minnah fi anna abawai Rasulullah fil jannah. Rasulullah fil jannah. Itu menjelaskan bahwa kedua ayah ibu Rasulullah itu berada di dalam surga karena ayat Al-Qur'an surah Al-Isra mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak mengazab setelah diutus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ayah ibu Rasulullah Pak. Paman Nabi Abu Talib itu ikhtilaf para ulama. Jumhur mengatakan di neraka, tapi ada ulama yang mengatakan di surga. Siapa itu? Syekh Zaini Dahlan dalam kitab Isnal Matalib fi Najati Abi Talib mengatakan bahwa Abu Talib itu masuk Islam sebelum meninggal. Nah, ini ada ikhtilaf Pak. Apalagi ayah dan ibu Rasul. Maka kita jangan mengatakan Allah itu duduk di atas arasy. Jangan kita mengatakan ayah ibu Rasulullah masuk ke dalam neraka. Karena ini terkait dengan akidah. Bahaya Pak.
Bapak Ibu yang saya hormati, ini akidah. Nah, akidah itu maka kita ni belajar di pondok-pondok pesantren tu akidah 50 namanya. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat jaiz bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Nabi, 4 sifat mustahil bagi Nabi, 1 sifat jaiz bagi Nabi. Jumlahnya 50. Akidah 50. Itu yang perlu dipahami. Maka anak-anak kita di madrasah ibtidaiyah itu sudah diajarkan wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrati radat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Enak Pak ngajar anak-anak tu. Pakai lagu memang. Kalau ngajarkan anak lurus. Memang anak-anak ni kurang senang kalau lurus pakai lagu. Maka kami dulu di pondok pesantren itu diajarkan macam itu. Maka di pondok pesantren As'ad itu ada kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Ibrahim ini, judulnya Muqdil Awam. Alhamdulillah, salawat dan salam atas junjungan Nabi Muhammad dan ahlinya dan sahabatnya. Itu Pak lagunya. Maka dalam matan Al-Jazariyah itu pakai lagu juga. Yaqulu raji'an fi rabbin sami'i Muhammad bin al-Jazari Syafi'i. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa man tala. Ini kan matan Jazariyah. Ini perlu Pak diajarkan kepada anak-anak kita. Berapa lama lagi Ustaz? Hah? Mau mulai. Hah? Ini baru mukadimah tadi. Yang pertama Pak, akidah. Saya tidak cerita Isra Mi'raj Pak, dari panjang-panjang cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik langit pertama, 2, 3 sampai 7. Kemudian Nabi menjemput minta salat 50 dikurangi menjadi 5. Lah, selesai kisah Isra Mi'raj. Saya itu ingat cerita Abu Nawas Pak. Abu Nawas ini tidak bisa ceramah, disuruh ceramah. Atau kacau kita kerja Abu Nawas malam kok. Dia disuruh ceramah Isra Mi'raj. Kata Abu Nawas, siap raja. Aman itu. Kata Abu Nawas. Jadi ketika diundang, selanjutnya acara ceramah disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Nawas. Jadi setelah Assalamualaikum, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, Abu Nawas nanya, Bapak, Ibu, sebelum saya ceramah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, apakah tahu isi ceramah saya ini? Ya karena belum pernah dengar, Bapak Ibu jawab, tidak tahu. Katanya. Kata Abu Nawas, percuma saya ceramah, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata raja orang ajar Abu Nawas. Makan dibagi, duduk paling depan, minum dibagi, ceramah tak nyampe semenit. Kingko pula raja, kita undang pula tahun depan. Ni pula. Kita kerja pula. Tapi kita setel jamaah tu, jawab tahu kalau. Tahun depan undang pula Pak. Dijemput, diantar pula tu. Sudah salam, Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru nanya lagi, Bapak Ibu sebelum saya ceramah, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu tahu isi ceramah saya? Bapak Ibu jawab serentak, tahu. Kata Abu Nawas, percuma juga saya ceramah, Bapak Ibu juga tahu isi ceramah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah marah coba. Kata, kita jangan takut, kita undang lagi tahun depan. Diundang lagi Pak, dah ada kapok-kapok. Diundang Abu Nawas, ditelepon via WA pula, video call kan. Abu Nawas, tahun lagi Isra Mi'raj kami nak undang pula. Siap, kata dia. Disetel pula jamaah. Bapak jawab tahu, ibu jawab tak tahu. Peninglah kau Abu Nawas.
Sudah assalamualaikum, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nanya pula, Bapak Ibu, sebelum saya ceramah, saya mau bertanya, apakah tahu isi ceramah saya ini? Bapak-bapak jawab, tidak. Ibu-ibu jawab, tahu. Nah, kalau begitu, yang tidak tahu, tanya yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak pula Pak ceramah macam tu ya. Saya nak ngetes pula malam korang jangan naik. Bapak Ibu tahu ceramah saya? Tapi ada makna di situ Pak. Apa maknanya? Kalau kita tidak tahu, tanya dengan yang tahu. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak tahu, dikasih tahu, tidak mau tahu. Kalau kita tidak tahu, bertanya dengan yang tahu. Kalau kita tahu, ngasih tahu dengan yang tidak tahu. Ya Ustaz ya? Itu yang pertama Pak. Yang kedua, ulama-ulama kita dakwah di Jambi ini masalah ibadah, masalah amaliyah. Dan itu jadi tradisi tempat kita. Apa itu? Ini saya sebutkan salah satunya weh. Karena banyak ibadah-ibadah kita ni, amaliyah-amaliyah kita yang itu jadi tradisi. Apa salah satunya? Tahlilan. Karena ini banyak yang menganggap bahwa tahlilan itu bid'ah. Yang melakukan itu melakukan perbuatan dosa dan masuk neraka. Berdasarkan hadis Nabi, kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat yang lain, wa kullu dhalalatin finnar. Kita melaksanakan Maulid Nabi Isra Mi'raj pada malam ini masuk neraka galau, Pak. Nah, ini bahaya, Pak. Saya ceritakan tahlil. Tahlilan itu, Pak, ada beberapa alasan sehingga tahlilan itu sunnah. Yang pertama, dalam tahlilan itu kita baca doa dan meminta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan mayat, yang dilakukan jenazah selama hidupnya. Buka Quran surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua, walil mu'minin, dosa orang yang beriman, yauma yaqumul hisab, sampai pada hari penghisaban. Dalam surah Al-Hasyr ayat 10, itu doa yang kita hafal, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Itu Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli dalam kitab Tafsir Jalalin menyebutkan bahwa makna doa itu, yang berdoa itu adalah orang muhajirin dan orang ansar. Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami, yang telah meninggal dahulu daripada kami dengan keimanan. Itu baru ayat Quran, Pak, belum hadis. Hadisnya banyak, Pak. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Al-Janaiz bab ad-du'a lil mayyit fi shalah nomor hadis 963. Rasulullah mengajarkan doa kepada Auf bin Malik. Auf bin Malik itu menghafal doanya. Yang doa itu kita hafal sampai sekarang. Apa doanya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa adkhilhul jannah wa 'idhu min 'adzabil qabri wa 'adzabin nar. Itu doa yang diajarkan Nabi, dan itu kita baca ketika salat jenazah setelah takbir ketiga. Itu Nabi yang ngajarkan, mendoakan si mayat, maka ada dhamir hu di situ. Kalau perempuan diganti menjadi ha. Tujuannya kepada siapa? Kepada mayat. Kalau seandainya yang dibaca doa itu tidak sampai, maka sudah pasti Nabi melakukan sesuatu yang sia-sia, dan itu tidak mungkin. Ada lagi riwayat lain? Ada riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Al-Janaiz. Nomor hadis 3201. Doanya apa? Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu fa ahyihi 'alal Islam
Wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu 'alal iman. Itu doanya, Pak. Itu yang ngajarkan siapa? Nabi. Bukalah kitabnya, Pak. Riwayat Imam Abu Daud, Kitab Al-Janaiz, bab ad-du'a lil mayyit, nomor hadis 3201. Dalam riwayat yang sama Imam Abu Daud mengatakan nomor hadis 3221, itu ada riwayat dari Utsman bin Affan. Kata Utsman bin Affan, idza faragha min dafnil mayyit, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai memakamkan jenazah, waqafa alaihi, Nabi berhenti sejenak, berdiri di samping makam. Faqala, Nabi mengatakan, istaghfiru li akhikum, mintalah ampun atas dosa-dosa saudaramu, was'alu lahu bitasbit, dan mintalah keteguhan untuk jenazah itu. Kenapa? Fa innahul an yus'al, karena sekarang dia sedang diuji. Istighfar kita, mohon ampun orang yang sudah meninggal, berdoa untuk orang yang meninggal, itu sampai, Pak. Kalau tidak sampai, coba dewe lah. Apa buktinya kalau sampai? Barang itu tidak balik. Kalau balik berarti tidak sampai. Contohlah kita ngirim duit dengan anak kita di Jawa sana. Ya, kirim duit, saya perlu kok. Tidak, kirim lewat kantor pos atau lewat yang lain. Kalau tidak sampai, balik duit itu, Pak. Tidak. Tapi kalau sampai, tidak balik lagi duit itu. Berarti sampai. Enak tidak mati itu, Pak? Nah, saya nak nanya, enak tidak mati itu? Kalau ada yang bertanya dengan saya jawab enak. Apa buktinya? Setelah dia masuk kubur, tidak balik-balik lagi, berarti enak di sana. Kalau nak nyoba enak apa dak, cobalah dewe. Itu yang pertama. Baru pertama alasannya, Pak. Banyak alasan-alasan yang lain. Yang kedua, dalam tahlilan itu kita bersedekah. Orang yang hidup ini dapat kesempatan bersedekah dan pahala sedekahnya dihadiahkan kepada orang yang meninggal, dan itu sunnah. Karena ada di dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1630. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, inna abi mata, wahai Rasulullah, sungguhnya ayahku meninggal dunia, wa taraka malan, meninggalkan harta, walam yusi, dan dia tidak sempat wasiat. Fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu, apakah dosanya diampuni oleh Allah apabila aku bersedekah atas namanya? Nabi jawab, na'am, ya. Dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang nyebut siapa? Nabi. Bahkan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi juz 1 itu dijelaskan bahwa riwayat Imam Ahmad bahwa Imam Tawus mengatakan innal mauta yubtinuna fi quburihim sab'an, sesungguhnya orang yang meninggal itu diuji dalam kuburnya selama 7 hari, fakanu yastahibbuna ayyat'ima anhum tilkal ayyam, maka disunahkan, dianjurkan memberikan makanan selama 7 hari itu. Maka kita ada selamatan 1 2 3 4, 5, 6, 7, 40, 100, setahun, 1000. Ya tak? Jadi 7 hari itu kita dianjurkan untuk memberikan makanan, itu sunnah. Pahalanya dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Bahkan Imam Syafi'i dalam kitab juz 1 itu menyebutkan wa habbu li jiranil mayyit aw dhi qarabatihi. Aku cinta, aku suka kepada kerabat mayat, kepada tetangga mayat. Apa itu? Ayya'malu li ahlil mayyit fi yaumin yamutu wa lailatihi ta'aman yashbi'uhum. Memberikan makanan yang mengenyangkan pada hari dan malam meninggalnya si mayit. Fa inna dzalika sunnah, itu adalah perbuatan sunnah. Wa dzikrun karim, zikir yang mulia. Wa huwa min fi'li ahlil khair qablana wa ba'dana, dan itu perbuatan ahlul khair sebelum dan setelah kami. Karena ada sebuah riwayat ketika lamma ja'a na'yu Ja'far, ketika ada berita tentang meninggalnya Ja'far, maka Rasulullah mengatakan ij'alu li ali Ja'far ta'aman, berikan makanan kepada keluarga Ja'far. Disuruh, karena sekarang itu keluarga Ja'far itu sedang berurusan sesuatu yang menyibukkan. Maka kita nih, saya nanya, Pak, kalau di Siko, kalau acara tahlilan murni dari ahli rumah atau sumbangan dari para masyarakat, Pak? Sumbangan dari masyarakat, ya tak? Cobalah kalau meninggal, itu ada tak? Taruh kotak duit itu. Iya kan? Masuk duit, ya tak? Itu orang lewat. Duit itulah yang dipakai sedekah tuh, Pak. Kalau ibu-ibu bawa beras. Apa lagi? Bawa, kalau tempat saya itu, Pak, banyak, Pak, ini bawa mie
minyak goreng. Memang kalau kini itu wallahu alam ya dah. Iya. Minyak goreng, bihunnya, lengkap Pak tempat kami. Cabenya. Bahkan ada persatuannya. Persatuan cabai ini orangnya. Persatuan bawang ini orangnya. Ada Pak. Jadi persatuan itu bukan kematian, di tempat kami banyak Pak. Bahkan ada pekat sekampung namanya. Kalau ada acara pengantin, itu setiap malam Kamis, malam Jumat ada pekat sekampung. Sekampung ngumpulkan dana untuk acara pengantin itu. Nah, itu alasan yang kedua Pak. Yang ketiga, dalam tahlilan itu kita ngirimkan bacaan Al-Quran, Al-Fatihah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ayat kursi, akhir Baqarah, awal Baqarah. Itu dikirimkan kepada jenazah. Dan itu sunnah pahalanya sampai. Seluruh ulama sepakat. Al-Imam Abdul Aziz dalam kitab syarah At-Tahawiyah, syarah Aqidah Tahawiyah, itu menyebutkan bahwa pahala baca Quran sampai. Ini ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, yustahabbu ay yaqra'a indahu syai'un minal Qur'an, disunnahkan membaca Quran di samping kuburan. Fa in khatamul Qur'an kulluhu kana hasana. Kalau dia mengkhatam Al-Qur'an semuanya itu baik. Jadi kalau kita dikuburkan ke kuburan, bawa Quran dari juz 1 sampai juz 30. Itu lebih baik, Pak, kata Imam Syafi'i. Tapi ada yang membantah. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwa fal masyhur min madhhabi asy-Syafi'i, yang masyhur dalam madhab asy-Syafi'i annahu la yasilu, bahwa bacaan Al-Quran tidak sampai. Katanya Imam Nawawi nyebut. Ternyata Pak, perlu penjelasan dari ulama setelahnya. Ternyata Al-Imam Bujairami dalam kitab Tuhfatul Habib itu menjelaskan bahwa idza nawa, kalau diniatkan thawaba qiraatil lahu, pahala bacaan itu untuk si mayat, maka sampai. Atau inda qabrihi, atau membacanya itu di samping kuburan, maka pahalanya sampai. Maka kita setelah baca Fatihah, setelah baca tahlilan itu, kemudian doanya, apa doanya? Allahumma taqabbal wa ausil thawaba ma qara'na ila ruh. Baru sampai Pak. Tapi kalau kita tidak ada niat, maka itu tidak sampai, kata Imam Al-Bujairami. Bahkan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Abdul Aziz Ibn Bas mengatakan pahala bacaan Al-Quran yantafi'u ilal mayyit, bermanfaat untuk mayat. Kalau yang kita baca Fatihah banyak jadi itu Pak, itu sampai Pak. Maka kita itu Pak, ayah ibu kita, salah satu caranya kalau kita mau taat, mau berbakti kepada orang tua kita. Kalau orang tua masih hidup, itu enak Pak. Cara berbaktinya, merawatnya, jangan membantahnya, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah meninggal, salah satu cara kita taat kepada kedua orang tua kita, mengirimkan bacaan Al-Quran, mendoakannya, mohon ampun atas dosa-dosa orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu salah satu bukti bahwa kita ini taat kepada kedua orang tua kita. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dijelaskan idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin. Manusia itu meninggal, kalau manusia itu meninggal maka terputus amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga waladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka itu bukti taat kita kepada dua orang tua. Maka Sayyidina Ali pernah ditanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa rezeki saya ini susah nih? Kata Sayyidina Ali, apakah engkau setiap selesai salat sudah mendoakan kedua orang tuamu? Belum, wahai Sayyidina Ali. Doakan kedua orang tuamu setelah selesai salat, maka insyaallah rezekimu lancar. Kemudian alasan yang keempat, bacaan-bacaan yang dibaca dalam tahlilan itu semuanya ayat Quran. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ada dalilnya, semuanya ada dalilnya, Pak. Qul huwallahu ahad, ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah baca Fatihah dalam salat, sebelum membaca ayat Quran, ayat-ayat yang setelah baca Fatihah itu, beliau awali dengan baca qul huwallahu ahad. Setelah Fatihah amin, baca qul hu. Setelah qul hu baru baca ayat yang lain. Begitu seterusnya. Maka para sahabat protes. Kau ngapa baca qul hu terus? Qul hu yang kau tahu.
kan? Kalau macam itu jangan dirubahlah. Maksudnya berubahlah, jangan baca kuluhu terus. Kata sahabat Nabi ni, saya kalau tak ada baca kuluhu, tak usahlah saya jadi imam. Tapi orang-orang ni tak Pak, tak mahu dia. Maka diceritakan itu kepada Nabi, bahwa ada sahabat Nabi sebelum baca ayat ni baca kuluhu terus. Maka dipanggil ni sahabat. Kamu, ngapa baca kuluhu sebelum baca ayat? Kata sahabat ini, inni uhibbuha ya Rasulullah. Aku cinta, aku suka dengan qul huwallahu ahad itu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Cintamu kepada qul huwallahu ahad dapat memasukkanmu ke dalam surga. Inilah dalil orang yang kalau semayang baca qul huwa terus. Iya. Ada dulu Pak pernah kau suami kau baru nikah dengan bininya kan? Karena ya suaminya kan kalau sudah nikah tu jadi imam, ya istri kok jadi makmum. Pas pas salat maghrib ayat pertama inna a'tayna, ayat kedua qul huwallahu ahad. Karena itulah hafalnya Pak. Salat Isya balik pula Pak. Ayat pertama qul hu, ayat kedua inna a'tayna. Subuh besok pagi ayat pertama inna a'tayna, ayat kedua qul hu. Kan penasaran bini kau nanya, bang apa tu ayat yang abang baca tu? Karena gengsi nak jawabnya dak hafal yang lain. Kau tu tak tahu qul hu dengan inna a'tayna tu besar pahalanya. Jadi semua yang dibaca itu ayat Quran, Pak. Tidak ada satu ulama yang mengatakan bahawa kalau baca Quran itu tidak ada pahalanya. Tidak ada ulama yang mengatakan. Tahlil. Apa tahlil Pak? Tadi sudah kita baca tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu pakai lepel. Lepel 1 pelan. Lepel 2 cepat. Lepel 3 lebih cepat. Itu ada tak riwayatnya? Banyak Pak. Imam Muslim, Imam Bukhari. Yang paling terkenal itu riwayat Imam Ahmad, sering disampaikan oleh para ulama. Karena ini menjadi motivasi. Riwayat Imam Ahmad dalam Musnad Ahmad itu disebutkan man qala la ilaha illallah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kutibat lahu 20 hasanah. Maka 20 hasanat. Maka dituliskan 20 kebaikan, wa huttan anhu 20 sayyi'at, dan dihapuskan 20 kejelekan. Satu kali la ilaha illallah. Tadi berapa kali kita la ilaha illallah? Ada yang hitung? 100. Silakan, tidak sanggup 100, 500 ya. Tak sanggup 500, 1000. Man kita kadang-kadang tuh tempat tahlilan itu nengok makanan dulu. Bab dulu ada pernah Pak kejadian. Betulan yang acara aku orang kayu Pak. Pikiran orang yang mimpin tahlil kok orang kayu kok paling tidak nasi minyak, kari kambing, rendang daging, dan lain sebagainya itu lengkap. Kata pimpin tahlil kok malam kok kita banyaklah pula tahlilnya. La ilaha illallah sampai 1000 lah. Pas baca tahlilnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, naik ke level 2, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naik level 3, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai tak kedengar lagi yang bunyinya il gitu lah. Biasanya kalau orang cepat tu macam tu dah Pak. Il. Gitu. Jadi karena tuan rumah kok, lamunan pula orang depan baca tahlil. Tak sampai berapa kok. Udahlah kita angkatlah makanan belakang tu. Diangkat Pak. Pakai nampan kan? Kalau kita kan prasmanan ya dak. Itu dia pakai nampan. Tutup koran. Ditaruh di depan masing-masing jamaah. Kebetulan kipas angin karena panas kan. Kipas angin, terbang. Ternyata dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, terbang tuh koran, tengok bubur kacang. Kata pimpin jamaah, la ilaha illallah. Tak jadi Pak 1000 tu. Putus. Jadi kita kalau tahlilan tu Pak, janganlah nengok makanannya ya dah. Apa be makanannya dimakan. Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi itu beberapa alasan tentang tahlilan. Maka kita jangan tinggalkan tahlilan itu.
Kalau di tempat kami malam 1 sampai 3 itu baca Quran dari juz 1 sampai juz 30. Itu masing-masing 1 juz. Sampai 30 orang 30 juz. Satu malam khatam. Hari kedua khatam. Malam ketiga juga khatam. 3 kali khatam Al-Quran itu. 30 juz hadiahkan kepada mayat 1 orang. Itu luar biasa pahalanya. Ditambah malam ketiga, sedekahnya ada, silaturahminya ada, doanya ada, istighfarnya ada, dan lain sebagainya. Maka kita kadang setelah la ilaha illallah itu ucap apa lagi? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ada hadisnya, aduh. Kalimatani, 2 kalimat khafifatani ala lisan, ringan diucapkan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat dalam timbangan apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Jelas hadisnya, Pak. Apalagi yang mentradisi kita malam nisfu Sya'ban. Kitab khusus ada membahas masalah itu. Judulnya Kanzun Najah was Surur, karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Asy-Syafi'i. Itu kalau malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Kan orang bertanya, ngapa nak Yasin nian? Coba kita bayangkan baik, Pak. Kalau sempat malam itu baca surah Al-Baqarah 3 kali. Bayangkan ini lah, Pak, 286 ayat 3 kali baca. Ayat yang dekat-dekat terakhir itu, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin, itu satu ayatnya 1 halaman, Pak. Apalagi surah Al-Baqarah 3 juz 4 lembar dah. Tidak salah itu. Al-Baqarah, Pak. Ngapa baca Yasin? Karena dalam riwayat yang disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir, man qara'a Yasin fi lailatin asbaha maghfurallah. Siapa yang membaca Yasin satu malam, maka pada waktu paginya dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Yasin 3 kali, maka banyaklah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Maka niat baca Yasin pertama biniyati tulil umur, dengan niat panjang umur. Yang kedua biniyati daf'il bala, dengan niat menolak bala. Yang ketiga biniyati istirna'i 'anil nas, dengan niat supaya kebutuhan-kebutuhan kita ini dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan barakah surah Yasin, maka insyaallah kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malam nisfu Sya'ban itu luar biasa, Pak. Hadisnya sahih. Yang mensahihkan adalah Syekh Albani dalam kitab As-Silsilatus Shahihah, silsilah hadis sahih, mengatakan bahwa hadza hadisun sahih, bahwa hadis ini sahih, bahwa Allah Subhanahu wa taala memperhatikan hambanya, memperhatikan makhluknya kapan? Lailatan nisfi min Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban. Fa yaghfiru li jami'i khalqihi, mengampuni dosa-dosa makhluknya kecuali 2 orang yang tidak diampuni oleh Allah, illa li musyrikin aw musyahin, kecuali orang yang syirik kepada Allah dan kecuali orang yang munafik yang menebarkan fitnah-fitnah di tengah-tengah masyarakat. Itu 2 orang yang tidak diampuni. Selain daripada itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya pada malam nisfu Sya'ban. Kenapa kita perlu ingat dengan malam nisfu Sya'ban, atau kenapa kita perlu ingat dengan bulan Sya'ban? Karena bulan Sya'ban ini banyak peristiwa-peristiwa penting yang perlu kita ketahui. Di antaranya adalah kata Al-Imam Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani dalam kitab Madza fi Sya'ban menjelaskan bahwa salah satu yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah tahwilul qiblah, pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Makanya Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menafsirkan surah Al-Baqarah juz 2 itu, qad nara taqalluba wajhika fis sama, itu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, ada sebuah riwayat bahwa Nabi itu melihat ke langit terus. Karena sebelumnya Rasulullah SAW itu agak kurang senang dengan menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi itu kurang senang menghadap ke Baitul Maqdis. Karena kenapa? Karena sebelumnya orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwa Muhammad itu ikut kita. Dia itu tidak tahu menghadap kiblat. Makanya dia ikut kita, menghadapnya ke Baitul Maqdis. Maka Nabi kurang senang. Maka minta kepada malaikat Jibril, hai Jibril, minta bawa proposal saya ini kepada Allah Subhanahu wa taala supaya disetujui, supaya di ACC, supaya didisposisi. Kata Nabi, apa itu Muhammad? Kata malaikat Jibril,
Tolong pindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Kata malaikat Jibril, saya kok samalah dengan kamu Muhammad, sama-sama makhluk Tuhan juga. Tapi mudah-mudahan dengan proposal yang kamu bawa itu, taruh tangan kau, stempel kau di situ, mudah-mudahan diterima, disetujui, kata malaikat Jibril. Dibawa oleh malaikat Jibril. Maka Nabi itu noleh terus ke langit, nunggu datang Jibril. Maka dalam Al-Quran itu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Taqallub itu maknanya kadang nengok, kadang tidak, kadang nengok, kadang tidak, nengok terus taqallub. Nengok, kadang nengok, kadang tidak. Itu makna taqallub. Akhirnya ketika sedang enak nengok, maka turun ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami ini melihat, kata Allah, melihat engkau bolak-balik wajahmu terus nengok ke langit. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha, kami akan palingkan kamu kepada kiblat yang engkau sukai, kepada kiblat yang engkau ridai. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka hadapkan wajahmu kepada Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum, dimanapun kamu berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Nah, ini terjadi di bulan Sya'ban. Kita ni masih bulan Sya'ban, Pak. Tak lama lagi kita ni masuk bulan Ramadan. Wah, hampir 1 jam ni Ustaz. Hah? Oh, Ustaz Subredi masih di situ ya? Yang kedua, bulan Sya'ban ini, Pak, ini bulannya salawat kepada Nabi. Karena ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turun pada bulan Sya'ban. Perintah salawat kepada Nabi. Ini mulianya Nabi. Ketika Allah manggil Nabi Adam, ya Adam, ya Isa, ya Musa. Tapi ketika manggil nama Nabi, ya ayyuhan Nabi, manggil nama Nabi Muhammad, itu adalah panggilan yang istimewa dari Allah kepada Rasulullah SAW. Allah dan para malaikat menurunkan rahmatnya kepada Nabi, bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Salawat itu paling enak, Pak. Apapun lagu yang dibawa masuk. Awak hafalnya lagu Ketimun Bungkuk, masuk. Salatullah salamullah. Ya, kebetulan saya ini orang Jawa, Ustaz. Saya hobinya lagu ilir. Masuk dalam salawat? Masuk. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Masuk. Apa lagi, Pak? Nak coba lagu apa lagi? Hah? Padang. Masuk kalau, Pak. Ya Nabi, salam alaika. Nah, itu banyak itu, Pak. Salawat-salawat Nabi. Sehingga para kaum milenial sekarang, kaum muda sekarang banyak. Bahkan ada insaflah wahai manusia. Itu lagu apa, Pak? Siapa mengarang itu? Itu bisa masuk lagu itu ke dalam salawat. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Dan salawat ini tak ada wuduk boleh dibaca. Lagi haid boleh dibaca. Junub boleh dibaca. Beda kalau baca Quran. Dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Lagi junub, lagi haid. Jadi itu salawat, Pak. Maka kita jangan tinggalkan salawat. Dulu ada zaman, kalau salah zaman tabi'in pernah saya baca. Dia ni dah ada duit, Pak, bayar hutang.
Utangnya ini 100 dirham. Karena udah ada duit nak bayarnya minjam dengan saudagar kayu. Ini diceritakan oleh Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi ini orang setelah minjam duit buat perjanjian, kapan kamu nak balik? Minggu depan saya balik kan. Dalam janji macam itulah, kasih duit 100 dirham. Hari berganti hari, datanglah waktu penagihan. Ditagih nih yang minjam nih. Kamu lah janji minggu kemarin nak bayar. Amin Pak, saya dah tak duit. Kok kosong kalau dompet kosong ah. Tak do. Kalau begitu kita datang kepada hakim. Datang kepada hakim, Pak. Utus perkara. Kata hakim, kalau kamu tak sanggup, kamu dipenjara. Yalah kalau macam tu, kalau saya memang pantas di penjara, silakan di penjara. Cuman saya minta sekok, saya nak balik dulu sebentar, saya nak izin dengan bini, dengan anak saya. Lagi dia tak tahu. Kata hakim, kau macam saya kau lolo, macam saya kau bodoh. Kalau kau balik, bisa kau lari. Saya berjanji bakal balik lagi ke situ. Kalau saya tak balik lagi, saya tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Baru diizini, Pak. Balik. Sampai ke rumah diceritakan kepada istrinya, kata istrinya, bang, kita salawat baik kepada Nabi. Banyak-banyak salawat kepada Nabi. Akhirnya orang ni salawat, Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saking banyaknya, Pak, tak tahu lagi sampai tidur. Dalam tidur itu mimpi Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kamu mau ditunaikan hajatmu, datang ke Perdana Menteri yang ada di sana itu. Ditunjukkan tempatnya oleh Nabi. Dalam mimpi itu. Sampaikan salam saya kepadanya. Karena tadi malam dia ragu, salawatnya sudah sampai 1000 atau belum. Sampaikan kepada dia, salawatnya sudah sampai 1000. Terbangun, Pak, langsung datang ke Perdana Menteri itu. Sampai di sana disampaikan bahwa tadi malam saya mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah nitipkan salam kepada engkau, wahai Perdana Menteri. Dan Rasulullah dalam mimpinya menyampaikan, tadi malam engkau ragu, sudah sampai 1000 atau belum salawatmu. Nabi mengatakan dalam mimpi, kau salawatmu sudah sampai 1000. Maka janganlah engkau gusar. Tenanglah engkau. Maka tenang hatinya, Pak. Nabi salam kepadanya dalam mimpi orang lain. Maka langsung, Pak, saking semangatnya, apa hajatmu? Hajat saya cuma satu, saya minta bayarkan utang saya 100 dirham. Diambil duit dari kantongnya dewek 200 dirham. Diambil duit dari Baitul Mal 100 dirham. Tak berapa, Pak? 300 dirham. Kok semangat nian, Pak. Ngarap 100 dapat 300. Kok kita tuh kalau sedekah jangan banyak ngarap-ngarap. Ngarap balik. Maka pergilah dia kepada hakim, langsung datang ke hakim karena sudah berjanji nih. Diketok pintu rumah hakim. Assalamualaikum, dijawab oleh hakim. Waalaikumsalam, dibuka pintu, langsung dipeluk, Pak. Nah, ada apa ini wahai hakim? Kata hakim, minta maaf saya dari malam saya mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang membantu saudaranya untuk melunasi hutangnya, saya akan bantu dia di akhirat nanti. Ini bawalah duit 100 dirham nih. Antarkanlah ke sana. Bayarkan hutang. Tak berapa, Pak? 400 dirham. Sampailah kepada orang yang hutang itu, Pak. Diketok pintunya, dibuka samu, Pak, dipeluk juga. Gaduh, heran dia. Ngapa nih? Kata, ini yang minjami duit. Saya tadi malam juga mimpi ketemu Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang membiarkan saudaranya daripada hutangnya, maka nanti saya akan bantu di akhirat. Sudah saya anggap hutangmu lunas 100 dirham. Gara-gara apa, Pak? Salawat kepada Nabi. Ini baru barokah salawat, Pak. Belum barokah sedekah. Belum barokah yang lain. Cuman ingat dengan syarat apa? Mukhlishina lahuddin. Ikhlas baca selawatnya. Maka saya bawa ini kitab Ajaibul Hukama. Saya dapat
Sanadnya dari Kiai Haji Ahmad Mutammam Pasuruan. Saya jazakan kepada Bapak Ibu sekalian, mohon diamalkan. Judulnya Salawat Pohon Uang. Ini salawat ini diijazahkan dari Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim kepada Kiai Ahmad Mutammam Pasuruan dan diijazah juga kepada saya. Bacanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cara ngamalkannya baca salawat ini 400 kali setelah sholat isya. Apa gunanya? Kalau ada punya beban berat, kalau ada punya tanggungan hutang, baca salawat ini 400 kali setelah sholat isya. Insya Allah hutangnya akan dilunaskan oleh Allah. Yang kedua, kalau rezeki kita tidak lancar, banyak-banyak baca salawat ini. Baca salawat ini 400 kali setelah sholat isya. Insya Allah rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya jazakan kepada Bapak Ibu semua. Dengan niat apa Pak? Mukhlishina lahuddin. Ikhlas. Jangan kita nyesal. Oh kita kadang sedekah tuh ikhlas. Jangan sampai nyesal. Ada orang dulu pernah kadang kita sholat Jumat itu kan ada kotak wakaf lewat tuh dah. Nyari duit 1.000 tuh kan cari rupo ya. Saya penasaran juga, kenapa duit 1.000 kok paling banyak dalam kotak wakaf itu Pak. Saya teliti ternyata betul Pak. Cuman duit 1.000 yang bawa bolong. Lain dari itu dah ada Pak. Maka dia orang paling berani dalam kotak wakaf. Ya dah Pak. Ya. Dicari Pak, duit 1.000 dalam kantong. Buka-buka, ternyata dapat duit 1.000 tuh Pak. Duit 1.000 tuh dapat, duit 100.000 jatuh. Karena banyak duitnya jadi dimasukkan 1.000. Karena pada saat itu khatib sedang khutbah kan tidak boleh ngomong. Makruh hukumnya dalam mazhab Syafi'i. Jadi orang yang di belakang ambil duitnya, dia tepuk bahunya, dia kasih duitnya tadi. Sangko orang kau tadi, wakaf orang yang di belakang kau, dia masuk dalam kotak wakaf. Berjalanlah kotak wakaf sampai selesai khatib khutbah, sampailah selesai sholat. Setelah selesai sholat baru ditanya, Pak, itu duit 100.000 itu duit bapak dalam kantong jatuh. Astagfirullahaladzim. Aku uang sedekah. Kita kadang banyak minta dengan Tuhan ya tak? Minta dengan Allah, tapi kita kadang susah. Maka kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hambaku, ya ibna Adam, wahai anak Adam, wahai hambaku, aku minta makan kepadamu tapi kamu tidak mau ngasih, kata Allah. Ya Allah, bagaimana kami ngasih makan kepadamu? Wa anta rabbul alamin, sedangkan engkau ini Tuhan sekalian alam. Berkata Allah, hambaku itu minta makan kepadamu tapi engkau tidak mau berikan makan kepadanya. Pada saat engkau berikan makan kepadanya, engkau temukan aku di sisinya. Nah ini Pak, beberapa keistimewaan bulan Sya'ban. Ada sejam lah Pak. InsyaAllah kita lanjutkan akan datang ya tak? Mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan, hari malam, hari dalu. Kalau hari siang tuh pantunnya kayu tinggi melilit akar ya tak? Hari tinggi perut lah apa? Nah, kalau malam apa kok? Nah, ikan sepat, ikan gabus ditambah ikan lele ya tak? Lebih cepat lebih bagus, jangan bertele-tele ya. Nah ini dapat saya sampaikan Bapak Ibu, karena tidak banyak yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dapat memberikan barokah, khususnya kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada tuan-tuan guru. Kalau ada salah khilaf mohon dikritik, mohon disaran, mohon ditegur. Karena hamba yang dhaif ini, hamba yang fakir ilmu ini banyak kepengin sekali menuntut ilmu di pendopo ini dengan Ustaz Dairun, dengan Ustaz Supriyadi, dengan Kiai Salihin. InsyaAllah di waktu dan lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Karena dalam pantun Seloko Adat itu, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, jangan sampai tak mandi-mandi. InsyaAllah kita bertemu lagi. Kalau ada kata yang salah mohon dimaafkan.
yang benar itu datang dari Allah, kesalahan dan kejelekan itu datang dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala terus mengaji dalam iman, dalam Islam, dan kita semua disehatkan badan kita, dipanjangkan umur kita, diberikan keberkahan dalam hidup kita, dimudahkan segala rezeki kita, dan paling terpenting dibanyakkan anak kita, generasi penerus kita. Karena itulah yang akan menggantikan kita di pengajian malam itu. Kalau nyawa kita sudah dicabut oleh malaikat Israel, maka generasi penerus kita lah yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita pada hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.